kalau di dalamnya memang terdapat atau terdiri dari orang-orang yang mau menghidupi iman Katolik, yang mau mengajarkan iman Katolik, yang mau merayakan iman Katolik, dan juga mau mewujudkan iman Katolik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah di masa Prapaskah ini kita bersama-sama berjuang. Baik para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, semua insan pendidikan yang ada di sekolah Katolik itu mau menghidupi iman kita. Kita melibatkan diri, kita bekerja sama dengan paroki di mana kita singgah, di mana kita berada, di mana kita berdomisili. Mau melibatkan diri untuk karya-karya gereja kita. Jangan sampai malah orang-orang Katolik yang ada di dalam sekolah Katolik itu tidak pernah ke gereja. Mari kita tanamkan semangat untuk selalu menghidupi iman kita dengan mengajarkan, dengan merayakan, dan juga dengan mewujudkan. Semoga dengan permenungan ini kita semua tergugah, semangat kita untuk bangkit, untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita yang selama ini belum aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, khususnya semua insan pendidikan Katolik di Keuskupan Bogor. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, walaupun situasi pandemi masih tetap berlangsung. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi Jumat pertama. Ini merupakan suatu kegiatan dari Vikep Pendidikan Keuskupan Bogor, berkeliling, safari, visitasi ke paroki-paroki. Dan kali ini kita merayakan Ekaristi di Paroki Santo Petrus yang ada di Cianjur ini. Saudara-saudari yang terkasih, para insan pendidikan Katolik Keuskupan Bogor, melalui perayaan ini dan melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, kita diajak untuk merenungkan bahwa iman itu harus diajarkan, harus dirayakan, dan diwujudkan terutama di dalam dunia pendidikan. Sekolah-sekolah Katolik harus menunjukkan kekatolikannya. Pendidikan-pendidikan Katolik harus menanamkan nilai-nilai katolisitas di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan ini, kita sadari bahwa kita belum sepenuhnya menanamkan serta mengajarkan nilai-nilai katolisitas di dalam karya-karya kita. Terutama kita sebagai manusia yang lemah, juga menyadari bahwa iman yang selama ini kita miliki, belum kita hidupi sepenuhnya. Oleh karena itu di awal perayaan ini, marilah kita bersama-sama mohon ampun, agar kita layak dan pantas merayakan misteri penebusan ini. Kita hening sejenak. Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Selamat siang. Semuanya sehat? Sehat. Sudah beberapa sekolah sudah dijalani dengan pembelajaran offline. Senang offline atau senang online? Offline. Ya. Banyak yang sudah rindu dengan teman-temannya. Yang selama ini hanya melihat teman-temannya, melihat gurunya di layar, sekarang sudah mulai dengan tatap muka. Bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman. Ini menjadi sesuatu yang memberikan semangat kepada kita. Supaya kita tidak larut terus-menerus di dalam dunia maya. Sehingga ini menjadi hal yang baik bagi kita, dan kita semua berdoa. Semoga situasi normal itu kembali lagi. Hanya saja menjadi suatu tantangan bagi kita. Apa yang baik di saat kita pembelajaran online, harusnya juga tetap diterapkan nanti ketika offline. Sarana-sarana pembelajaran yang digunakan itu harus dipertahankan, bahkan dioptimalkan pemanfaatannya. Kita bisa bertatap muka dengan yang lain, sekaligus kita juga belajar menambah wawasan yang begitu luas ini, yaitu dengan online. Jadi tetap hal yang online ini, yang baik-baik itu diterapkan ketika pembelajaran itu offline. Bapak Uskup,
para pastor, suster, bruder, dan anak-anakku yang terkasih, dalam awal permenungan saya ini, saya akan menyampaikan tentang suatu rumah. Rumah itu dikatakan baik kalau rumah itu di dalamnya terdiri dari orang-orang yang baik. Rumah itu dikatakan suci kalau di dalamnya itu terdapat orang-orang yang suci. Rumah atau keluarga itu dikatakan Katolik kalau di dalamnya terdapat orang-orang Katolik. Itu rumah atau keluarga. Kalau rumah yang bagus, itu juga terdapat orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang bagus. Kalau rumahnya besar, ya, tinggi, megah, tetapi di dalamnya tinggal hantu-hantu, itu namanya bukan rumah yang bagus, tapi namanya rumah hantu. Ya. Kalau bangunannya itu megah, tinggi, besar, tetapi di dalamnya isinya binatang-binatang, itu namanya kebun binatang. Ya enggak? Oleh karena itu, kalau kita sebagai anggota gereja, sebagai keluarga, mau dikatakan sebagai keluarga yang Katolik, yang baik, yang bagus, itu berarti tantangannya adalah di dalam keluarga itu, di dalam rumah itu, tinggal orang-orang Katolik yang bagus, baik, dan suci. Demikian juga sekolah. Sekolah dikatakan sekolah Katolik, kalau di dalamnya adalah tinggal orang-orang Katolik, atau minimal orang-orang yang mengajarkan tentang nilai-nilai katolisitas. Atau dengan kata lain, bahwa di dalamnya hidup orang-orang yang mau menghidupi, mau mengembangkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Itu dikatakan sekolah Katolik. Ciri khas kekatolikan itu jangan sampai hilang. Bagaimana menghidupi iman Katolik itu di dalam perjalanan hidup kita? Ada 3 cara untuk menghidupi iman Katolik. Karena iman Katolik itu pertama harus dirayakan. Kita sering merayakan iman kita melalui perayaan Ekaristi. Seperti perayaan Ekaristi Jumat pertama ini. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menghidupi iman kita. Kalau dalam perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dari seluruh sakramen tidak dirayakan di sekolah Katolik, menjadi pertanyaan, apakah masih Katolik atau tidak? Jadi merayakan iman itu melalui perayaan-perayaan liturgi, jalan salib, doa-doa bersama di dalam sekolah itu. Ini menjadi cara bagaimana kita merayakan iman kita. Jadi yang pertama adalah merayakan. Yang kedua, iman itu harus diajarkan, diwartakan. Bagaimana pengajarannya? Yaitu tidak harus menjadi guru agama, tidak harus. Setiap orang punya hak, setiap orang punya kewajiban untuk mengajarkan imannya. Bahwa iman kita kepada Yesus itu yang menghidupi kita. Dan itu kita ajarkan. Bagaimana caranya? Yaitu melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikap kita. Bagaimana kita menghargai sesama kita. Teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita hargai perbedaan itu. Cara yang lain juga bagaimana kita bisa menghormati mereka yang beda keyakinan. Lalu yang ketiga, iman itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan konkret. Saya bersyukur ya, di sekolah-sekolah Katolik kita tidak ada tawuran. Ya. Di sekolah kita, Katolik Keuskupan Bogor ini tidak ada yang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ada nggak yang bermusuhan? Nggak ada ya. Ini adalah wujud iman. Dan bahkan diwujudkan dengan tindakan-tindakan bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan hidup menggereja. Guru-guru, siswa-siswi, itu diharapkan untuk mau terlibat di dalam kehidupan menggereja. Bisa menjadi pengurus DPP, bisa menjadi anggota KUR, bisa menjadi anggota misdinar, lektor, ataupun hal-hal lain yang bisa kita berpartisipasi di dalamnya.
Ini upaya untuk membangun bagaimana kita menghidupi iman kita ini. Dan kalau ada kesadaran seperti ini, semua insan pendidikan Katolik di Keuskupan Bogor menyadari akan hal ini, saya yakin sekolah akan berkembang. Sekolah akan hidup dan akan maju. Karena ada kerjasama yang baik antara gereja sebagai paroki dengan sekolah Katolik yang ada di dalamnya. Wajah dari sekolah Katolik ini menjadi cerminan, menjadi wajah gambaran kehadiran gereja. Maka disebutkan di dalam Gravissimum Educationis bahwa sekolah Katolik atau lembaga pendidikan Katolik itu adalah bentuk media pewartaan gereja. Tidak bisa dilepaskan. Tidak mungkin sekolah Katolik ini berjalan sendiri. Tetapi perlu ada perhatian, perlu ada kerjasama yang baik antara sekolah Katolik dengan gereja, demikian juga sebaliknya. Mari kita bersama-sama belajar dari pribadi Yesus, bagaimana dia menghidupi keyakinan dan imannya kepada Allah Bapa. Tadi dikatakan dalam Injil, Yesus berkeliling ke daerah Galilea dan tidak mau tinggal tetap di Yudea. Karena apa? Karena di Yudea itu banyak orang ingin membunuh Yesus. Yesus bukan takut dibunuh, tetapi Yesus itu adalah pribadi yang cinta akan kehidupan. Jadi bukan karena takut berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuh, tetapi Yesus itu mencintai kehidupan. Yesus itu mencintai kebaikan. Yesus itu mencintai kebenaran. Ini yang menjadi target kita. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita di dalam pendidikan sekolah Katolik ini diajarkan tentang bagaimana kita menghargai adanya perbedaan. Walaupun teman-teman kita, walaupun guru-guru kita tidak seiman dengan kita, tetapi di sekolah inilah menjadi suatu keluarga yang Katolik. Kita menanamkan nilai-nilai katolisitas. Di sana ada kerukunan, di sana ada kedamaian, ada kerjasama, ada persaudaraan, sehingga kalau kita mau bersama-sama untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing, ya mulai dari yang ada di sekolah itu. Bapak Ibu guru, para karyawan, siswa-siswi, semuanya bersama-sama untuk menghidupi imannya. Dan ini tantangan bagi kita. Kalau kita mau belajar dari pribadi Yesus yang mencintai kehidupan, yang mencintai kebaikan, yang mencintai kebenaran, sekolah ini akan menjadi sekolah Katolik yang sungguh-sungguh Katolik. Bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar nama sekolah Katolik, tetapi nilai katolisitasnya tidak ada sama sekali. Dan ini menjadi hal yang penting, peluang bagi kita, bagaimana kita terlibat dalam menghidupi iman kekatolikan kita di sekolah Katolik ini. Karena sekolah Katolik itu menjadi sungguh-sungguh Katolik kalau di dalamnya memang terdapat atau terdiri dari orang-orang yang mau menghidupi iman Katolik, yang mau mengajarkan iman Katolik, yang mau merayakan iman Katolik, dan juga mau mewujudkan iman Katolik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah di masa Prapaskah ini kita bersama-sama berjuang. Baik para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, semua insan pendidikan yang ada di sekolah Katolik itu mau menghidupi iman kita. Kita melibatkan diri, kita bekerja sama dengan paroki di mana kita singgah, di mana kita berada, di mana kita berdomisili. Mau melibatkan diri untuk karya-karya gereja kita. Jangan sampai malah orang-orang Katolik yang ada di dalam sekolah Katolik itu tidak pernah ke gereja. Mari kita tanamkan semangat untuk selalu menghidupi iman kita dengan mengajarkan, dengan merayakan, dan juga dengan mewujudkan. Semoga dengan permenungan ini kita semua tergugah, semangat kita untuk bangkit, untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita yang selama ini belum aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa
kami watakan hingga Engkau datang. Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu, dan juga semua insan pendidikan Katolik di Keuskupan Bogor. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi yang aktif dari Paroki Santo Petrus Cianjur, terutama dalam rangka untuk merayakan Misa Jumat Pertama. Sekaligus visitasi kami ke paroki untuk membangun kerjasama yang sinergik antara gereja paroki dengan sekolah Katolik yang ada di Cianjur ini. Supaya dengan kesempatan atau cara seperti ini, semua bisa ambil bagian dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Katolik di Keuskupan Bogor. Mulai dari sekolah masing-masing. Saya harapkan guru-guru yang Katolik pergilah ke gereja. Ya, masih ada yang sekolah guru Katolik yang tidak ke gereja. Mulai. Yakin nanti sekolah Katolik akan berkembang. Anak-anak yang Katolik yang sekolah di sekolah Katolik terlibatlah di dalam kegiatan menggereja. Ya, supaya nanti ada kerjasama yang baik. Sehingga tidak ada istilah sekolah Katolik kekurangan murid. Karena umat kita itu banyak sekali. Ya. Kalau kita mau membangun kerjasama yang baik, nanti sekolah Katolik juga pasti akan berkembang. Semoga di Cianjur ini kerjasama yang baik antara sekolah Katolik dengan paroki Cianjur. Demikian juga seluruh paroki yang ada di Keuskupan Bogor, di mana ada sekolah Katolik, itu memang perlu mendapatkan perhatian, perlu adanya kerjasama. Ini penting. Kalau ini tidak terjadi, jalan masing-masing, iman yang tadi diharapkan untuk dihidupi tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini, khususnya nanti saya sampaikan kepada pastor paroki yang ada di Santo Petrus Cianjur ini, Pater Boni, atas penyambutannya, atas keterbukaannya untuk melakukan visitasi ini, sehingga harapan kami bersama, kita semua berjalan bergandengan tangan bersama-sama, penuh dengan kerukunan, kedamaian, persaudaraan. Mari kita bangun sekolah kita ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada tim Komsos Keuskupan yang selalu setia bersama-sama dengan VK Pendidikan untuk melakukan visitasi. Mulai dari tahun 2020, setiap bulan kami mengadakan misa online seperti ini. Dan ini akan kami lakukan, walaupun nanti situasi sudah normal, tapi memberikan pelayanan bagi yang belum terlayani. Dan semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, para pastor paroki juga memberikan perhatian, terutama untuk pelayanan pendidikan. Sekali lagi, terima kasih dan selamat berjuang. Kalau kita mau menghidupi iman kita, tentu Tuhan juga akan memberikan jalan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Katolik, khususnya yang ada di paroki Cianjur ini. Semoga ini semua dapat terlaksana, dan kita semua dapat tergerak untuk membangun kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam perjuangan hidup ini, khususnya para insan pendidikan Katolik Keuskupan Bogor, mendapatkan berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.